فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadis ke-26 ya? 26. Hikayat wala hadza hikayatun. Ke-26. Wala hadza hikayatun. Hadis ke-26, hadisnya as-sakhi, orang dermawan itu qaribun minallah. Qaribun minal jannah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Halaman 22. Halaman 22. Udah ketemu semua? Kurang terang lampunya? Baris ke-11 halaman 26. 22 hadis ke-26. Ayo, siapa yang baca? Yang udah madang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sadis wal 20 an Aisyah Wala hadza hikayatun. wa ala hadha hikayatun Bahram. Hadza bukan haja. Wala hadza. Ala hadha hikayatun Bahram al-Majusi qala Abdullah bin al-Mubarak hajjatu sanatan minas sinin fakuntu fi hatimun Ismail fanimtu faraitu Pakai HP Pak faraitu Center pakai HP. fil manami Rasulullah sallallahu Allah alaihi wasallam sallallahu. qala idza raja'tu ila Baghdad raja'ta ila Baghdad ada Kuning namanya, yang putih dong. padkhulu fi mahallati Fadkhul fi mahillati mahillati kaza wa kaza wa tulub Bahram al-Majusi wa qira wa akrihu minni assalam wa qul lahu inna Allah ta'ala radin anka fantabahtu faqultu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hadhihi ruya minasyaitan wa tawadda'tu wa sallaitu wa tafa'tu wa tuftu bil ka'bati ma sya Allah faghalabani an-naum fara'aitu kadzalika thalatha marratin falamma atmamtu al-hajja wa raja'tu ila Baghdad idza talabtu al-mahillata wad-dara fawajadtu shaykhan faqultu anta Bahram al-Majusi qala na'am qultu hal laka indallah khair qala na'am aslabtun nas dahwadu. Tahu deh apa itu? Baca be. Iya. Dahwadu waziduhu hadza indi khairan faqultu hadza haram hal indaka ghair dzalika qala na'am kana li arba'a banatin wa arba'ati banin jawaztuhunna min abna'i faqultu hadza haram aydan hal indaka ghair dzalika qala na'am ja'altu walimatul majusi fi waqtu tazwijil banati. Dah. Jadi temu gak? Baca deh. Qultu aidan hada haramun hal indaka ghairu dhalik qala na'am qala kanat li bintun kanat li bintun min ajmalin nisa'i ma wajatu laha kuf'an
kuf'an fazawjatuha min nafsi wa ja'altu walimatan tilkal lailati wa hiya awwal lailatun dakhaltu biha fakana fil tilkal lailatu minal majusi aktsaru minal alfi fakultu hada aidan haramun hal indaka ghairu dhalik qala na'am fil lailati allati wataqtu ibnati ja'ati imra'atun muslimatun min ahli dinika tasraju min siraji fa'uqatu as-siraju faraja'tu wa tafa'tu faraja'at wa tafa'tu watfa'at padakhalat thaniyan wa auqadat siraju wa auqatu siraja wa kharajat wa tafa'tu watfa'at padakhalat thalithan wa auqatu siraja thumma atfa'at faqultu fi nafsi la'alla hadhil mar'atu jasusati lusus gitu. Fakharatu khalifaha fadakhaltu manzilaha ala banati laha falamma dakhalat qulna laha ya ummah hal ji'ta lana bisyai'in fa innahu lam yabqa lana taqatan wa sabra minal ju'i wa sabrun ada ra sih wa sabrun ya terus wa sabru minal ju'i pada ma'at ainaha wa qalat istahyitu min rabbi anna as'alah ahadan dunahu wa khasatan min aduwillah wa huwa majusi qala bahram falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari wa akhadtu tabaqan wa ja'altuhu malanan ya malanan bisa juga malanan min kulli shay'in fadhahabtu bi nafsi ila dariha. Qala Abdullah ibn Mubarak hadha khairun walakal bisyarati wa basyartuhu bi ru'ya Rasulillahi wa qasastu alaihi ru'ya faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fakharra min sa'atihi wa mata wa lam abraha hatta ghasaltahu wa kafantahu wa salaitu alaihi wa dafantuhu wa kana Abdullah ibn Mubarak yaqulu ibadallah istamilu as-sakha'a ma khalqillahi ta'ala khairan fa innahu yankilul a'da'a ila darajatil ahibba. Jadi dari hadis kemarin tuh yang tentang kedermawanan itu, orang dermawan itu dekat pada Allah, dekat pada manusia, dekat pada surga, jauh dari neraka. Di sini ada hikayat tentang seorang majusi yang bernama Bahram. Jadi suatu ketika Abdullah bin Ibn Mubarak, seorang sufi, dia sedang pergi haji. Hajjatu sanata minas sinin, aku berangkat haji pada suatu tahun di antara tahun-tahun. Fakuntu fi hatimi Ismail, aku berada di Hijr Ismail. Jadi di Ka'bah itu di nempel ada sebuah kayak bulat gitu, itu namanya Hijr Ismail, atau tempat Nabi Ismail beribadah di situ.
Dan pokoknya bawahnya itu pancuran dari emas. Jadi di Ka'bah ada pancuran, tuh bawahnya tuh Hijr Ismail. Fanim tuh tidur dari situ sih. Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidur. Fara itu fi manam Rasulullah SAW. Kemudian ketika tidur aku bermimpi Rasul SAW. Qala berkata, Rasul berkata pada si Bahram nih, pada si Abdullah bin Mubarak. Idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahilati kadza wa kadza watlub Bahram al-Majusi. Kalau engkau nanti kembali ke Baghdad, maka masuklah pada satu kampung atau satu tempat ini dan cari orang bernama Bahram al-Majusi. Waqri'hu minni salam wa qul lahu innallaha ta'ala radin anka. Dan sampaikan salam dariku untuknya dan katakanlah bahwasanya Allah telah ridho kepadanya. Ini kan aneh ya, orang Majusi tapi Allah ridho dan Rasul SAW memberikan salam padanya ya. Pasti ada sesuatu ini. Sampai mimpi ini dianggap mimpi dari setan oleh Abdullah bin Mubarak. Karena bagaimana mungkin Allah ridho terhadap orang Majusi ya? Orang yang menyembah api. Fantabahtu faqultu, ketika aku bangun aku berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadhi ru'ya minasyaitan, ini mimpi dari setan. Wa tawada'tu wa sallaitu wa tafa'tu bil Ka'bah masyaallah. Kemudian aku berwudu, aku sholat, kemudian aku bertawaf di Ka'bah. Faghalabani naum, sampai akhirnya kecapean, lelah, ngantuk, ketiduran lagi. Farah itu kadzalik salah samarat. Aku mimpi dengan mimpi yang sama sebanyak 3 kali. Falama atmamtul hajjah, ketika aku telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, raja'tu ila Baghdad, aku kembali ke kota Baghdad, talabtu al-mahilla wadar, aku mencari tempat yang disebutkan dalam mimpi tersebut. Fawajatu syaikhan, maka aku temukanlah seorang aki-aki atau orang tua. Kemudian aku bertanya, a'anta Bahram al-Majusi, apakah engkau Bahram al-Majusi? Kemudian aki-aki itu ini berkata, na'am, ya. Kemudian si Abdullah bin Mubarak berkata, halaka indallahi khairun, apakah engkau punya kebaikan yang dianggap di sisi Allah? Qala na'am, ya. Dia bilang apa? Aslaftun nas dah waduh ziduh, nggak tahu ini artinya apa. Aku menghutagi manusia. Jadi manusia di kampung itu, di kampung yang disebutkan itu, dia ngutangin semua, dikasih utang, dipinjemin duit. Ada indi khairun. Kemudian jadi kayak rentenir gitu. Kalau rentenir kan paling RT RW, ini sekampung, sekota dia ngutangin. Dan menurut dia berkata, ini bagiku merupakan suatu kebaikan. Fakul tuh hadza haram, maka Abdullah bin Mubarak berkata, namanya rentenir haram. Hal indaka ghairu dzalik, apakah engkau punya kebaikan yang lain? Qala na'am, ya. Kana li arba'u banatin, aku punya 4 perempuan, anak perempuan. Wa arba'atu banin, dan memiliki 4 anak laki. Zawajtuhunna min abnai, aku kawinkan tuh anak perempuanku yang 4 dengan anak lakiku yang 4, aku kawinkan. Fakul tuh kemudian si Abdul Mubarak berkata, hadza haramun aidon, ini juga haram. Dalam agama Islam haram. Hal indah ghairu dzalik, apakah ada yang lain? Qala na'am. Ja'atu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banat. Ya, aku jadikan hari perayaan kaum Majusi di waktu pernikahan putri-putriku. Jadi di mana orang nggak ada mampu bikin perayaan, dia bikin perayaan besar-besaran, perayaan Majusi, tapi berbarengan dengan pernikahan putri-putrinya. Qultu ada hadza haram, ini juga haram. Hal indah kegereda, ada yang lain? Qala na'am. Qala kuntu li bintun min ajmali nisa, aku memiliki anak perempuan paling cakepnya perempuan di negerinya itu. Mawajatulaha, aku nggak menemukan bagi anak perempuan yang paling cakep itu orang yang sederajat dengannya. Di negerinya nggak ada yang sederajat dengan anak perempuanku yang cantik itu. Fazawajtuha min nafsi, maka aku nikahi anak perempuanku. Waja'atu walimatan tilka lailah wa hiya awwalu lailatin dakhaltu biha, dan aku jadikan pesta meriah di malam itu, di mana malam itu malam pertama kali aku setubuhi anak perempuanku itu. Dianggap itu merupakan suatu kebaikan. Qala hadza aidan haram, kata Abdullah, ini juga haram. Hal indah kalau dari, apakah ada yang lain? Qala na'am. Fi lailati lati wata'tu ibnati ja'at imra'atun.
di malam aku menyetubuhi putriku, datang seorang perempuan muslimah min ahli dinik, dari agamamu, tasruju bin siroji, dia mengikuti penerangan senterku atau lampu minyakku. Jadi ini lampu minyak yang dibawa oleh Bahram, cahayanya itu diikuti perempuan muslimah tersebut. Faqatu siraja, kemudian aku matikan lampuku. Farajat watfat, kemudian ini perempuan kembali, dan dia juga mematikan lampunya. Pada kalatanian wa aqatu siraja, kemudian dia masuk lagi ke rumahku dan aku matikan lagi lampuku, maka dia keluar dan mematikan lampunya. Begitu sampai 3 kali, Fakultu min nafsi, maka dalam hatiku aku berkata, la ala hadzal mar'a jasusatil lusus. Mungkin ini perempuan mata-matanya perampok, mata-mata pencuri, kata si Bahram nih. Kemudian fakharajtu khalfaha fadakhaltu manzilaha. Kemudian ketika ini perempuan balik pulang, aku ikuti dari belakang. Aku ikuti dari belakang dan aku masuk ke rumahnya. Ala banatin laha, ternyata dia memiliki beberapa anak perempuan. Falam madakhalat, ketika si perempuan muslimah itu masuk, qulna laha, para anak perempuan ini berkata pada si perempuan tersebut, ya ummah, wahai ibu, haji talana bisya'in, apakah engkau membawa sesuatu untuk kami? Fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun minal ju', karena kami udah enggak ada sisa kesabaran dan kemampuan untuk menahan lapar. Ini anak-anak perempuannya kecil-kecil ngomong begitu nih ke perempuan muslimah tersebut. Didengar oleh si Bahram, fadama'tu ainai fadami'at ainaha. Maka perempuan itu meneteskan air mata dan berkata, waqalat, istahyaitu min rabbi, aku malu pada Tuhanku, an as'al ahadan dunah, untuk memohon meminta kepada selainnya. Ini perempuan Masya Allah susah tapi dia malu untuk meminta. Wa khasatan min aduillah wa huwa majusi, terlebih dari musuh Allah dan dia adalah seorang majusi, maksudnya si Bahram ini. Qala Bahram, maka Bahram berkata, falamma sami'tu kalama, ketika aku mendengar ucapan si perempuan muslimah yang kelaparan tadi, raja'tu ila dari, aku kembali ke rumahku, wa akhadtu diam. Wa akhadtu tabaqan, aku membawa nampan, wa ja'altuhu mal'ana min kulli syai'in, dan aku penuhi dengan segala sesuatu yang ada di rumahku. Fa dhahabtu bi nafsi, dan aku pergi sendiri dengan nampan tersebut ila dariha, kepada rumah perempuan tersebut. Jadi seorang majusi non muslim membantu seorang muslimah, Faqala asyhadu Faqala Abdullah bin Mubarak berkata, hadza khairun walakal bisyarah, ini kebaikan dan bagimu berita gembira. Wa basyartuhu bi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ceritakan tentang mimpiku Rasulullah, mimpi Rasul yang memberikan salam kepada si Bahram. Wa qasastu alaihi ru'ya, dan aku ceritakan tentang mimpi tersebut. Faqala, maka Bahram berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah dia bersyahadat, fa kharra min sa'atihi wa mata, geletak dan mati. Walam abrah hatta ghasaltuhu, dan aku tidak meninggalkannya sampai aku mandikan, aku kafankan, aku salatu alaih, dan aku salatkan padanya dan aku kuburkan. Jadi ini si Bahram, dia hidup untuk ibadah. Dia tercipta hanya untuk surga. Dia enggak beribadah, majusi, nyembah api, tapi ketika mati langsung dalam keadaan bersyahadat, langsung masuk surga. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, ibadallah, wahai hamba Allah, istamilu sakha, pergunakanlah kedermawanan, ma'a khalqillah, terhadap sesama makhluk Allah, khairan. Bainahu yang kulul a'da, karena kedermawanan itu dapat memindahkan status seseorang dari musuh Allah ila darajatil ahibba, menjadi kepada derajat para orang yang dicintai. Jadi kedermawanan ini bisa mengangkat atau memindahkan orang yang tadinya dibenci oleh Allah jadi orang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab beda. Nah, sekarang di sini masalahnya, apakah non muslim itu apabila berbuat baik ada ganjarannya? Nah, selama ini kita pahamin kan nggak ada. Jadi ada yang namanya amal soleh yang sifatnya universal, seperti jujur,
tingkah laku baik. Ini muslim kafir menganggap itu perbuatan baik. Orang jujur, amanah, disiplin, tutur katanya lembut apa segala macam. Diem. Di mata muslim kafir itu perbuatan baik. Tapi dalam Islam lebih detail lagi. Enggak cuma begitu. Selain itu perbuatan baik, tapi dalam Islam juga ada syarat untuk diterimanya amal baik tersebut. Kalau dalam Islam diantaranya harus muslim. Kedua harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita muslim berbuat baik nggak karena Allah, nggak diterima juga oleh Allah. Jadi harus ada karena Allah Subhanahu Wa Taala, harus ikhlas. Ya, kemudian apakah amalan orang kafir ini yang berbuat terhadap orang muslim kayak Haritanu berangkatin karyawannya tiap tahun 1.500 orang umroh, ya? Apakah perbuatan baiknya ini ada pahala atau ada nilai ibadahnya? Apakah digajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya? Amalan setiap makhluk di bumi ini, baik muslim maupun kafir, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Tapi kalau amalan baik orang kafir itu Allah balas juga hanya di dunia. Allah nggak balas di akhirat. Kebaikan yang dilakukan orang non muslim Allah balas di dunia, tapi Allah nggak balas di akhirat. Sedangkan perbuatan baik orang muslim di dunia dan di akhirat Allah balas. Ya. Kan banyak tuh dalam surat Al-Furqan. Bukan ayat itu ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 kalau nggak salah. Itu berbunyi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami perlihatkan amalan-amalan mereka ketika hidup. Nah, setelah kami unjukkan, kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Jadi orang muslim nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dia diganjar tapi hanya sebatas di dunia, nggak diganjar di akhirat ya. Jadi yang namanya orang kafir apabila berbuat baik atau beramal soleh, maka amal solehnya tetap nggak sia-sia, tapi hanya dibalas sebatas di dunia, nggak di akhirat. Nah, dalam surat An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarobin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dan orang-orang kafir, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mengerjakan amal-amal baik tidak diberikan pahala sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal solehnya itu bagaikan fata morgana di tanah yang rendah lagi datar, yang dilihat dan disangka air oleh orang-orang yang sangat dahaga. Lalu ketika mendatangi, tetapi ketika mendatangi ya tidak mendapati apapun. Jadi nggak ada kebaikannya sama sekali. Dan Imam Nawawi berkata, ulama sepakat, seluruh ulama bahwasanya namanya orang kafir apabila beramal soleh, maka amal solehnya tidak ada ganjaran pahala sama sekali. Nah sekarang ini kan lagi musimnya doktrin-doktrin kafir nih. Kalau orang kafir baik disanjung-sanjung. Ini muslim kita nih orang goblok emang sekarang nih. Jadi ketika Allah dan Rasulnya udah menghinakan non muslim, kita yang awam malah memuliakan. Pernah ada kejadian waktu itu, seorang sahabat, anda lupa namanya, dia punya seorang sekretaris Nasrani. Kemudian dia datang laporan ke Sayyidina Umar, ketika itu khalifahnya Umar bin Khattab. Wahai khalifah, ini laporan. Biasa deh kalau namanya gubernur itu biasa melapor ke menteri atau ke presiden, laporan tentang negeri yang dipegangnya. Ketika itu bagus nih, penulisan kata-katanya semua bagus, luar biasa. Siapa yang menulis ini gitu? Ini yang nulis sekretaris aneh katanya. Suruh dibacain di dalam masjid. Akhirnya nih sahabat ini lupa nih namanya siapa, dia bilang dia nggak bisa ke masjid. Kata semua, kenapa? Apakah dia janabah? Enggak. Kenapa emang? Dia bukan orang muslim. Pendengar itu sudah kaget. Kalau begitu pecat dia. Kata nih sahabat, tapi aku memerlukan dia, Sayyidina Umar, dia khalifah.
Kata Sayyidina Umar, aku nggak akan memuliakan orang yang telah Allah hinakan. Siapapun dia, kata, aku nggak akan memuliakan orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Al-Quran orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikata macam-macam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi dengan adanya dia, urusanku bagus. Kata Sayyidina Umar, anggap aja dia udah mati, cari lagi penggantinya. Anggap aja dia udah mati, cari penggantinya. Sampai segitunya tuh ya. Artinya apa? Ketika kita tahu Allah dan Rasulnya udah menghinakan non-muslim, sekarang berbondong-bondong muslimin memuliakan orang kafir cuma gara-gara baik. Sedangkan kita tahu kebaikannya dia itu nggak berarti baginya di akhirat nanti. Kebaikannya itu memang nggak sia-sia, Allah balas tetap, tapi aja sebatas di dunia. Ya. Sementara kita, wah seakan-akan di ahli sorga. Ya. Ini kalau dia muslim nih, surga nih paling dalam. Wah, bahasa tai tuh. Sekarang yang udah pegal ya denger ya. Untung aja dia belum. Ini kalau dia muslim nih, wah surga ada yang sendal-sendal gitu. Bahasa tai itu. Wallahu a'lam bishawab.